Kita langsung kepada hikmahnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Kita masuk hikmah Ar-Rabi'at Asyar yang ke-14. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Imam Haddad, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Imam Haddad, nafa'allahu bihi wa bi'uluhi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidati fi dharaini amin. Man azghalahu haqqu rabbihi an huquqi nafsihi wa huquqi ikhwanihi, barang siapa yang menyibukkan dirinya untuk mengurusi urusannya kepada Allah, lalu dia lupa atau lalai an huquqi nafsihi, tentang hak dirinya, urusan dirinya, wa huquqi ikhwanihi, dan hak sesama. Ada orang tenggelam dalam ibadah kepada Allah lalu dia sampai lupa dirinya sendiri, nggak ngurusi dirinya sendiri, dan juga lupa urusannya orang. Fahuwa abdul hadrati, dia adalah hamba hadrah, hamba yang hadir dalam, maksudnya hamba yang telah hadir dalam karunia Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah. Maksudnya apa? Ini hamba yang telah diberi oleh Allah kerinduan secara khusus, sambung dengan Allah secara khusus. Kalau dalam istilah lain disebut namanya orang majdzub. Dia ditarik oleh Allah dalam kerinduannya, sehingga dia hanya ngurus Allah, 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 Allah. Sehingga kalau kita lihat bajunya juga tidak karu-karuan, sudah tidak mentingkan dirinya, tapi sama orang juga nggak peduli. Bukan tidak peduli karena dia tidak mau peduli, sudah nggak ingat, dia tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah. Ini adalah orang yang selalu hadir dengan Allah, namanya majdzub. Ini makom, tapi apakah ini makom tertinggi? Belum. Makom tertinggi adalah nanti disebutkan dengan Allah hadir, dengan manusia sadar. Itulah Nabi, pewarisnya Nabi. Makanya ada istilah orang majdzub. Ada orang yang datang kepada Allah itu adalah dengan usahanya. Ada yang ditarik oleh Allah, ayajtabi ilaihi may yasha. Ada orang yang memang dia itu dibikin Allah menjadikan hamba tersebut, lihat, dipamerin dunia nggak silau. Ya sudah dia. Secara zahir dia seperti orang gila. Tapi dia gila dalam kecintaannya kepada Allah. Hanya ingat Allah, Allah, Allah saja. Sehingga mungkin dia tampak tidak mengenakan baju dan sebagainya. Dan ini bukan untuk jadi suri toladan. Orang majdzub ini orang tempatnya kita berhusnudzon, bahasanya hamba ini dicintai oleh Allah, gitu saja. Bukan tempat belajar. Masa Anda mencari guru orang majdzub, nggak ketemu judulnya. Bukan untuk suri toladan juga. Kalau Anda mendengar wali majdzub, biarkan dia wali majdzub. Kalau Anda berikan kasih sayang seperti Anda berikan kasih sayang orang yang tidak berakal, wajib dong kita beri makan, kita hormati dia, oke. Tapi bukan untuk belajar, bukan untuk jadi suri toladan. Nah makanya ini kaidah, kalau Anda dengar orang yang dianggap wali majdzub, itu adalah tugas Anda adalah memuliakan dia, menjaga dia, itu bukan untuk mengikuti omongannya juga, karena bukan tempat belajar. Bukan juga suri toladan, nggak pakai baju, masa ikut nggak pakai baju. Dan memang kalau wajib majdzub itu adalah tidak senang maksiat. Kalau majdzub dua kali, majduban, mentang-mentang anak kiai susah belajar, wah nggak ada yang ikut, langsung sok majdzub. Oh Allah, Allah, ngelihat perempuan cantik noleh, duit seneng, tapi alasannya Allah, disuruh sholat, aku sudah dengan Allah. Ada ini majduban ini bahaya. Majdzub beneran tuh nggak tahu kasih duit, dia ngerti ada dikasih duit kasih orang, memang dia tenggelam dalam cintaan pada Allah. Maka ini ada makhluk semacam ini ada, tapi ingat, bukan yang harus Anda cari. Jika hadir di hadapan Anda, hormati dia, muliakan dia, husnudzon. Bukan tempat belajar. Ini harus kami ingatkan ini, sebab ada orang ngejar orang majdzub. Bukan tempat minta doa juga. Doain, majdzub nggak geneng, akhirnya doain jadi tikus, ya kan, kapok, masalahnya sendiri kamu minta doa kepada orang begitu. Jadi ingat, tolong wali majdzub, kalau Anda mendengar wali majdzub dimanapun tempatnya, ini kaidahnya. Bukan Anda tempat belajar,
bukan dia tempat belajar, bukan tempat suri toladan, bahkan juga bukan minta doa ke tempat orang tersebut. Sebab dia adalah hukukul, kata Imam Haddad nih, hukuku ikhwanihi, urusan dengan sesamanya dia tidak bisa. Urusan dirinya nggak bisa, urusan sama saja, tapi dengan Allah saja. Ngakom ini. Makom, baik ini satu makom wilayah, makom orang dicintai oleh Allah. Tapi dia tidak bisa berdakwah, tidak bisa punya pangkat tinggi sebagai pewarisnya para nabi. Tidak, dia selamat. Baik. Yang kedua, man asghalahul qiyamu bihaqqi nafsihi. Tapi kalau ada orang disibukkan untuk ngurusi diri sendiri, tapi anil qiyami bihaqqi rabbi, tapi urusan Allah teledor, wa haqqi ikhwanihi, urusan saudaranya juga enggak benar, fa huwa abdus syahwati, dia adalah budaknya syahwat hawa nafsunya. Celaka dia. Hanya ngurusi dirinya sendirian. Pokoknya urusan pribadinya saja, urusan egonya yang digedekan. Dia teledor urusan dirinya sendiri. Dia hanya ngurusi diri sendiri. Urusan kepada Allah tidak peduli, namanya ghafil, lalai. Urusan dengan sesama tidak peduli, namanya apa? Egois. Lihat, ini adalah jangan jadi seperti ini. Yang pertama tadi pun juga itu pilihan Allah, nggak bisa. Saya pengen jadi wali majdub, nggak bisa. Majduban itu. Sebab ada guyonan juga, suatu ketika ada santri ngomong, bukan santri kita, suatu waktu kita masih sama-sama belajar, dia ngomong, wah enak jadi wali majdub kiai. Kenapa? Orang majdub banyak yang datang nih mengasih duit, orang cari duit ini. Didatangi, dihormati. Majdub adalah makomnya makom gila. Maksudnya makom di dunia adalah taklifnya kita tidak boleh menuntut dia seperti orang normal. Nah yang kedua ini bahaya. Model lagi adalah urusan dirinya sendiri yang dipentingkan, egois. Makanya dengan istri juga nggak baik, dengan suami juga nggak bener, sholat semaunya. Terus apa baiknya? Kepada Allah tidak baik, kepada manusia tidak baik, berarti dia hanya nuruti syahwat hawa nafsunya saja. Semaunya dewe. Lihat, rumah tangga akan indah kalau lagi asik bisa baik sama istrinya, tapi kalau sudah nggak janu, ya sudah, dia jahat. Sehingga ada seorang istri nyuri duit suami, kan, suami nyolong duit istri. Nah ini kan aneh, suami istri kok main colong-colongan, ini bagaimana? Curi-curian, ini mana keindahannya? Nggak ada pengabdian, ada caci maki, olo-oloan dan sebagainya. Hanya gara-gara tidak menemukan apa yang dicari misalnya. Ini adalah nggak benar, ini adalah abdus syahwat. Kepentingan dirinya sendiri, urusan dengan Allah teledor, urusan dengan manusia juga tidak baik. Wa man asghalahu al-qiyamu bi huquqi ikhwanihi, ada orang yang sibuk temannya, saudaranya, dia dengan manusia baik, tapi anil qiyami bi huquqi rabbi, tapi urusan dengan Allah teledor. Wah, bantu oke, bansos, bantuan sosial, apa namanya, pokoknya kerja-kerja sosial, bantu orang, kegiatan-kegiatan sosial, wah dia nomor satu, bantu, oke semuanya. Tapi urusan dengan Allah enggak. Wa huquqi nafsihi, sampai urusan dirinya sendiri itu hancur-hancuran dia. Sampai dia rela tidak tidur ini hanya untuk ngurusi orang. Tapi urusan dengan Allah juga enggak benar. Apa yang dicari itu pasti itu adalah orang dikatakan bahwa abdur riyasati, dia adalah orang budaknya pangkat. Pangkat termasuk sanjungan. Dia pasti pengen disanjung manusia, pahlawan, pejuang. Biarpun katanya perjuangannya dahsyat, wah duitnya habis dibagi-bagi. Wong dia tidak sholat subuh, Pak. Kalau dia bagi-bagi duit habis-habisan, kemudian nggak kenal sholat subuh, nggak kenal Allah, terus dia tanyakan sedekahmu untuk apa? Untuk mendapatkan pahala dari Allah. Yang benar nih, sedekah 2 miliar dibanding 2 rakaat sholat subuh nggak sebanding, lebih banyak 2 sholat subuh. Kenapa kamu tidak sholat subuh? Makanya ini, lah kok dia dengan orang baik tapi dengan Allah kok nggak karu-karuan? Pasti ada yang dicari dia. Apa itu? Sanjungan, pangkat. Orang pangkat beli loh ya. Pangkat tuh beli. Pengen jadi wedono. Karena sekarang
dulu Wedono, ya pejabat dalam kerajaan tingkat berapa itu hari ini membayar, nggak tidur dia untuk sukses dia. Miliaran dia. Bayangkan, lihat, hartanya habis untuk riasah tadi, untuk cari pangkat di hadapan manusia, sanjungan di hadapan manusia, tersiksa manusia semacam itu. Dan juga jangan jadi orang seperti itu, berkorban untuk manusia tapi lupa kepada Allah, sehingga pun akhirnya melupa urusan dirinya sendiri, sampai keluarganya habis, gak mikir besok makan. Akhirnya apa? Kalung isinya dipinjem, katanya dipakai, habis semuanya. Lihat ini, cuman lumayan dalam sejarah dia pernah dicatat menjadi calon Wedono, itu sudah dalam sejarah anak-anaknya. Ayahku pernah jadi calon Wedono, calonnya dihapuskan jadi Wedono, sudah gitu aja sejarah kan. Nah ini adalah yang dicari, itu dicari, dibayar. Orang mengejar itu bayar loh ya, keluar duit dan sebagainya. Tentu ujung-ujungnya adalah bukan Allah, karena dia dengan Allahnya tidak baik. Lalu apa yang hendaknya kita hadirkan untuk diri kita? Lah ini, wa man asghalahul qiyamu bi huquqi rabbih. Ini baru benar. Kalau ada orang sibuk menjalankan kewajiban kepada Tuhannya Allah, lihat dia mulai membenahi sholat 5 waktunya. Ramadan pasti disiapkan dengan benar, padahal nggak banyak-banyak amat yang lainnya. Yang wajib-wajib tok dulu deh. Sholat malamnya nggak sampai puluhan rakaat, ya pas-pasan 5 rakaat. 2 rakaat adalah tahajud, wudhu dan lain-lainnya, istikharah. 3 rakaat witir. Kemudian wa huquqi ikhwanihi, dengan sesamanya kok juga baik, subhanallah. Ada fakir sana dia bantu, ada orang sakit sana dia bantu, gerakan sosial dia ikut, ya. Kepada Allahnya, biarpun nggak kelas hebat-hebat banget, dengan Allahnya ya fardu-fardunya saja deh. Tapi dengan manusia juga benar, sama istri masya Allah, sama suami juga baik, dengan saudara rebutan waris nggak ikut-ikutan. Lah orang semacam ini bagaimana? Lah ini bihuquqi anil qiyami, anil qiyami huquqi nafsihi, sehingga dia hampir tidak peduli tentang urusan dirinya. Dia mementingkan urusan Allah dan urusan dengan sesamanya. Sehingga rela, ya Allah, kita belum makan, ada orang kebutuhan. Kisah rumah mulia baginda Nabi, rumahnya Imam Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan dan Husain. Kalau waktu Sayyidina Hasan sakit, kalau sembuh nanti saya akan puasa. Nadar, sembuh betul, puasa 3 hari niatnya. Hari pertama itu waktu mau buka, tiba-tiba ada orang fakir ngetuk pintunya, noleh ke Sayyidina Hasan. Gimana ini, kita makanannya cuma ini dok, ada orang fakir. Diberikan. Besoknya adalah asir orang tawanan perang, pas mau buka begitu, sehingga 3 hari tidak berbuka. Karena apa? Ada makanan, ada orang lebih membutuhkannya, diberikan. Nah ini adalah makom. Artinya untuk diri sendiri oke lah, aku bisa sabar, tapi tetanggaku kalau lapar aku tidak tega. Nah ini orang hebat, dengan Allahnya juga benar. Lah kalau orang semacam ini apa ini? Fahuwa sahibu wirathatin, itulah pewaris baginda Nabi, pewaris Rasulullah. Hidup Nabi adalah untuk umat. Urusan dengan Allah oke, sampai tawarramat qadamah, malam hari Nabi sujudnya hebat, ibadahnya hebat. Urusan dengan manusia juga enak semuanya, pewaris Nabi. Dan begitu juga ulama-ulama dan siapapun umat Nabi mengikuti gaya hidupnya Nabi, yaitu apa? Dengan Allah harus aku bangun urusan kepada Allah yang baik. Kemudian urusan dengan sesama dimulai dari ayah bundaku. Ada orang umrah bolak-balik tapi sama saudaranya nggak akur loh ya. Ada orang tahajudnya banyak, puasanya banyak, sama tetangga nggak akur, ahli neraka. Ini pernah disebutkan di hadapan Nabi, hati-hati tentang seorang perempuan yang haru bi kathratis sholati wasyami, seorang perempuan yang disebut dia banyak sholatnya, banyak puasanya, puasa Senin Kemis plus Daud plus apa sewapanya.
Oh, sholat malamnya hebat, rajin sholat malam, jam 2 sudah bangun sampai subuh. Allah. Tapi disebutkan di hadapan Nabi, cuman dia kalau ngomong sama tetangganya lekit, selekat-selekit, Nabi langsung menjawab, la khaira fiha, enggak ada baiknya perempuan itu, innaha min ahlin nari, ahli neraka. Allah. Makanya enggak cukup Anda hanya ngurusi ibadah dengan Allah, tapi tolong dengan orang-orang yang di kiri kanan Anda, dimulai dari ini secara prioritas ya, ayah ibunda, kemudian saudara, anak-anak, pasangan, ini orang di dalam rumah. Tolong perhatikan, jangan sampai itu tadi ceritanya seorang perempuan rajin ibadah, rajin sholat, nyakiti tetangga, jadi sebab masuk neraka. Tetangga itu di luar pagar, di luar pagar saja bikin sebab masuk neraka, bagaimana di dalam pagar? Suami kurang ajar sama istri, istri dolim sama suami. Loh, cuman biasanya hati-hati, yang paling suka ngerebut waris biasanya rajin tahajudan. Coba ujiannya, yang paling rajin umroh dia, bolak-balik, dia tertipu, dia dipikir dengan ibadahnya masuk surga, tapi setan ingin menjerumuskannya dari sisi lain. Salat yang banyak, kamu ahli surga, kata setan. Oh, tahajud, puasa, urusan waris, kata setan. Awas lo ya, ambil dia sebelum diambil yang lainnya ya, kata setan. Akhirnya apa? Yang paling ahli ibadah ternyata paling sering rebut waris. Oh, dia tertipu dia. Begitu dasarnya setan dalam menggoda kita. Setan berpengalaman dong, bertahun-tahun dari sebelum kita ada. Sudah begitu nggak pakai tidur lagi kalau goda kita. Kita mah suka tertidur yang digoda. Setan dahsyat. Nah, ini ada orang bisa baik kepada Allah tapi tidak baik dengan sesama manusia, nggak diterima. Atau baik kepada manusia, nggak baik kepada Allah tadi. Dia menuruti, tidak baik kepada manusia, tidak baik kepada Allah, abdur riasah. Dia hanya pengen sanjungan, pengen pangkat, pengen mulia di dunia, tidak mulia di hadapan Allah. Yang benar adalah, ayo kita berusaha biarpun derajat yang paling rendah tapi sebuah kebaikan. Misalnya mohon maaf, sholatnya 5 waktu tok, nggak pakai sunnah-sunnahnya. Puasa Ramadan tok til, nggak pakai sunah-sunahan, tapi tidak nyakiti orang tua, tidak nyakiti saudara, tidak nyakiti tetangga. Kalau bisnis bener, nggak bohong, surga orang ini. Dan dengan Allah ternyata sangat sedikit, sangat pendek. Urusan dengan Allah gampang ibaratnya. Urusan kepada Allah apa sih kewajiban kepada Allah? Akan tapi dengan sesama manusia ini yang harus diperhatikan. Tidak baik sama orang tua dan sebagainya. Maka dibahas lagi, dicari sumbernya. Maka nanti ada dalam dunia tasawuf ini, kita kan belajar tasawuf di sini, ilmu membersihkan hati. Tidak dendam, tidak benci, tidak dengki, hanya cinta yang ada dan sebagainya. Nah, maka di saat dia baik kepada Allah, lalu memandang orang dengan cinta karena Allah, apa yang terjadi? Rela berkorban, rela berbagi, tidak rela menyakiti orang lain dan seterusnya. Nah, kita hendaknya menjadi orang yang kelompok. Disebutkan paling terakhir, tapi ini adalah paling utama. Ayo kita pastikan dengan Allah baik. Lalu dengan sesama manusia, ayo kita benahi. Kalau mungkin hari ini ada yang dengan manusia kok baik sekali, Masya Allah, ringan tangan, ringan membantu, kemudian Masya Allah, tapi kok kepada Allah kurang, ayo diasah kembali. Barangkali kita kurang ikhlas, ayo terus dicoba. Paling tidak minimal kewajiban-kewajiban ada Allah dulu. Sholat 5 waktu dulu. Makanya hari ini kan kita belajar ilmu sholat, biar kita tidak ada yang meninggalkan sholat. Bahkan nangis kalau ketinggalan sholat, nangis dan menyesal sedalam-dalamnya. Atau sebaliknya, kalau sudah dengan Allah baik, jangan terlena dong. Mana yang rajin tahajud, ayo. Mana yang sudah puasa Senin Kamis 50 tahun nggak pernah buka. Puasa Senin Kamisnya mana ini yang tahajudnya sudah hebat. Urusanmu dengan manusia bagaimana? Sebab ini ujian. Ujian orang yang dekat kepada Allah adalah justru dengan sesama manusia. Biasanya gampang remehkan. Ya Allah, tidak pernah tahajudan. Saya sudah 20 tahun puasa. Masya Allah. Ini adalah bahaya sekali. Karena apa? Diam-diam dia adalah hancur di saat dia
tidak baik dengan sesama manusia. Ini saja, semoga Allah menjadikan kita orang yang bisa baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia, sehingga karena kita baik dengan sesama manusia, atas dasar hati yang baik, kita sudah merasa seperti di surga. Biarpun kita belum masuk surga, ketemu senang, bahkan di saat kita berbagi pun kita senangnya tidak kira-kira. Bukankah itu surga? Bukan itu keindahan? Orang senangnya kok banyak. Senangnya bukan di saat menerima saja, tapi di saat memberi pun dia ikut senang, karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.